Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore ini kita menjelang buka puasa, kita sempatkan berbagi ilmu bersama saya Al-Fakir Daryanto atau yang dikenal dengan RT Jongkol. Ada beberapa hal yang harus kita taati dalam kita berobat, baik itu ke dokter, ke kiai atau ke lainnya, yang penting secara syar'i ke tempat yang benar. Kita tujuan berobat ikhtiar lillahi ta'ala. Apa yang perlu kita urutkan, apa yang perlu kita tancapkan dalam hati kita ketika kita berobat? Yang pertama, kita niat berobat lillahi ta'ala, bukan karena dokter itu hebat, kiai itu hebat, itu hebat, itu. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim, saya niat berobat karena Allah Ta'ala. Berangkat yakin atas apa yang dikarenakan oleh Allah pasti akan terjadi sembuh kalau kita yakin sembuh. Yang kedua, jangan lupa berdoa. Berdoa memohon kepada Allah dengan wasilah dokter, kiai, ahli bekam dan sebagainya, ahli urut, tukang pijat, tukang terapi, macam-macam sebagainya. Berdoa memohon kepada Allah agar wasilah dengan penerapi atau dokter atau sebagainya itu penyakit kita bisa sembuh. Apa doanya? Bisa dengan bahasa Indonesia, bisa dengan bahasa Arab, yang mampu bahasa apa aja. Kalau bahasa Arab kita memohon Allahumma rabbana as'ati bil ba'sa isbi anta safi la safya ila anta sifaan la yughadiru saqaman. Kita memohon kepada Allah bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkan kita kecuali Allah. Hanya Allah. Penerapi hanyalah wasilah. Jadi yakin, datang bismillah, kita berdoa memohon kesembuhan dengan wasilah penerapi, baik itu dokter maupun penerapi, tukang pijat, apapun itu yang Anda datangi, yang penting tempat yang benar, bukan ke dukun yang syirik, musyrik, jangan sampai. Yang ketiga, kita ikhlas. Jangan membatin apapun yang diterapkan oleh seorang dokter atau terapi, ilmu ini, ilmu itu, kita jangan merasa lebih dari mereka. Kayak gitu doang, saya juga bisa. Jangan. Karena dengan kesederhanaan mereka, yakinlah apa yang dilakukan mereka itu sudah melalui tahapan-tahapan yang mereka, jadi mereka sendiri yang tahu. Dalam hal ini tirakat mungkin, sholat, ya udah, mereka itu yang ahli terapi itu mungkin sudah belajar, sudah mendapat ijazah dari gurunya. Makanya kita yakinkan siapapun penerapinya, metode apapun yang diterapkan, kita terima ikhlas lillahi ta'ala. Kita datang niat untuk berobat. Itu hal pokok yang harus dilakukan. Kemudian kalau bagaimana kalau kita datang terapi setrum misalnya, terapi listrik, bioenergi listrik, apa yang perlu dilakukan? Sama. Yang pertama kita niat, tadi seperti yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, saya niat berobat ke fulan, si fulan. Yang kedua, kita ikhlas dan berdoa kepada Allah mohon kesembuhannya, wasilah dengan si fulan. Ketika kita ikhlas menerima siapapun itu, metode apapun itu yang dilakukan, ikhlas kita terima, lillahi ta'ala. Khusus untuk terapi listrik, selain doa dan serah diri tadi, yang perlu dipersiapkan pasien sebelum kita setrum, sebelum kita melakukan terapi, alangkah baiknya meminum air kelapa muda, atau kalau nggak ada yang gampang ya Pocari Sweat sebelum kita terapi. Sama penerapinya juga, setiap mendapatkan satu pasien kita minum Pocari Sweat. Fungsinya apa? Supaya elektrolit yang dalam tubuh kita itu nanti akan berfungsi melalui setruman kita, lakukan ahli terapi akan nyambung lah, lebih mudah daripada kita basah.
Jadi siapkan dari rumah atau dibawa ke tempat terapi nggak masalah. Yang penting satu, minum Pocari Sweat atau air kelapa muda sebelum diterapi. Tujuannya seperti tadi supaya lancar terapinya, elektrolit aktif di dalam tubuh kita ini. Yang ketiga selanjutnya ya tetap membaca doa yang tadi, dan penerapi pun akan membaca doa khusus yang mereka pelajarin, yang mungkin pasien tidak tahu apa yang dibaca. Yang penting insya Allah yang dibaca itu adalah ayat Al-Quran yang mereka yakinin, itu yang sudah dijazahkan oleh sang guru. Kalau menterapi orang tua harus baca ini, baca ini, baca ini. Pokoknya pasien yakin, datang berobat, selesai. Jangan mikirin macam-macam. Doa apa sih baca? Doa apa sih baca? Jangan. Kita lillah. Insya Allah kalau tahapan-tahapan seperti tadi kita jalankan, kita ikutin dengan baik, kita pasrah lillah. Karena dengan kita yakin, sugesti kita udah naik satu langkah untuk sembuh. Sugesti kita udah naik duluan untuk sembuh, udah sembuh duluan satu tingkat. Kalau kita sugesti kita udah baik, dan apa namanya, kita percaya, yakin, keyakinan itulah yang akan menyebabkan kita sembuh. Kalau kita nggak yakin, mendingan mundur. Saya nggak yakin dengan simpulan, saya nggak yakin dengan simpulan. Ya udah, mendingan jangan datang berobat. Ya secara ini ya, kalau memang nggak yakin sama penerapi ini, mendingan datang ke dokter atau minum obat dokter, beres. Tapi tetap walaupun obat dokter harus baca Bismillah. Jangan Bismillahirrohmanirrohim kalau mau minum obat itu. Bacanya apa? Bismillah itu baca serat. Allahumma, apa bacanya? Allahumma sifaan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau nawaitu sifa bibarakati Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diniatkan seperti itu. Atau dilanjutkan dengan Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi'i syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ini obat penawar racun. Segala apapun yang sudah dibacakan ini akan berfungsi dengan baik. Kalau ada kandungan yang tidak baik dalam obat atau dalam minuman makanan apapun, setelah dibacakan Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim, maka tawarlah hal yang gaib dan menjadi yang positif. Coba sekali lagi, Bismillah nawaitu sifa bi barakati Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas nama Nabi Muhammad saya berniat untuk berobat. Dan juga dilanjutkan Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa wasyami'il alim. Mungkin itu yang perlu saya garis bawahi. Mungkin ini perdana saya seperti susunan kata saya belum benar. Ambil yang baiknya, yang kira-kira bisa ditelaah, yang kurang nggak baik, apa yang tadi lempatin, cari yang bisa dipahami. Intinya sekali lagi, satu, kita berobat ke seorang dokter, seorang penerapi, seorang kiai. Satu, sekali lagi, niat Bismillahirrahmanirrahim, saya berniat berobat karena Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu kita yakin, kita berdoa mohon kesembuhan hanya kepada Allah, bukan kepada sekedar. Kita yakin pada siapa kita berobat, kita yakin pada si penerapi, pada ilmunya, pada dokternya, ilmu dokternya dalam arti ini ya. Kita yakin wasilah dokter, dan dengan wasilah itu di atas izin Allah, insya Allah dengan keyakinan yang tinggi, dan keyakinan itulah yang akan meningkatkan kesembuhan kita, motivasi untuk sembuh. Itu dengan keyakinan. Jangan lupa baca doanya sebisanya,
mau bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, hari ini aku datang ke si fulan untuk terapi, aku mohon sembuhkan dengan wasilah si fulan, dengan terapi setrum ini misalnya, dengan terapi listrik ini misalnya, dengan bekam ini ya Allah sembuhkanlah penyakitku. Nggak masalah pakai bahasa Indonesia, nggak masalah. Sesuai dengan Islam itu indah, gampang dan mudah. Pakai bahasa apapun Allah tahu. Bahasa Inggris silakan, kalau bahasa Inggrisnya bisa. Sekali lagi bahasa apapun bisa dipakai di dalam Islam. Dari saya Al-Fakir, mohon maaf ada kesalahan kata dan susunan katanya, karena saya pertama kali perdana saya mengucapkan seperti ini live di HP atau di YouTube ini. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, dimaafkan. Ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Dari saya Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Amin amin ya rabbal alamin.